Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI sebagai dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Komunikasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sita Lutfia Stutiasana dengan NIM 23051410212 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Video ini bertujuan sebagai tugas UTS saya di mata kuliah Filsafat Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan Ibu Vivi dari awal pertemuan mata kuliah. Filsafat komunikasi adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek-aspek filosofis dari komunikasi manusia. Ini mencakup pertanyaan tentang sifat dan tujuan komunikasi, yang bagaimana komunikasi itu mempengaruhi pemahaman dan pembentukan pengetahuan, juga peran etika dalam komunikasi. Pakar komunikasi ialah individu yang memiliki pengetahuan dalam bidang komunikasi. Mereka juga memiliki latar belakang pendidikan seperti ilmu komunikasi, psikologi, sosiologi, atau filsafat komunikasi. Biasanya mereka juga menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memahami dan meningkatkan proses komunikasi antar individu, kelompok, ataupun organisasi. Teori terbentuk menurut Harold de Lasswell melalui pendekatan analisis 5W plus 1H. Teori ini sering disebut sebagai model Lasswell. Dalam model ini, Lasswell mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk memahami proses komunikasi politik. Siapa saja yang mengirim pesan, apa pesan yang disampaikan, bagaimana pesan itu tersampaikan, dan apa efek dari pesan tersebut. Meta teori merujuk pada teori yang mengkaji atau memahami teori itu sendiri, atau teori yang memberikan kerangka kerja untuk memahami teori-teori lainnya. Ini merupakan pemikiran yang lebih tinggi yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa teori-teori itu dibentuk, digunakan, atau dikritik. Dalam konteks ilmu sosial dan humaniora, meta teori dapat membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu teori dan bagaimana teori-teori itu terbentuk, apa tujuan teori dalam pemahaman fenomena sosial, bagaimana teori-teori itu dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, atau historis. Bagaimana kita bisa mengevaluasi atau membandingkan teori-teori tersebut? Meta teori memungkinkan kita untuk melihat teori-teori dari sudut pandang yang lebih luas, membantu memahami asumsi-asumsi dasar, pendekatan, metodologis, dan dampak epistemologis dari teori-teori yang ada. Perkembangan filsafat didasari dengan adanya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan alam sekitar. Terdiri dari 4 tradisi besar, yaitu filsafat India, yang mana bahwasanya kesatuan fundamental antara manusia alam, harmoni antara individu dan kosmos. Yang kedua adalah filsafat Cina, yang mencakup harmoni, toleransi, dan peri kemanusiaan. Sedangkan harmoni sendiri yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam, alam dan manusia, tetapi bukan dengan hewan. Yang ketiga yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam adalah terdapat kedudukan yang tinggi yang di dalamnya ada sesuai dengan Al-Quran dan Wahyu. Isu-isu filsafat komunikasi yaitu pertama adalah isu etimologi yang mencakup 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pengetahuan ada karena pengalaman? Yang kedua, apakah pengetahuan itu bersifat pasti benar atau tidak? Dan yang ketiga, apakah yang menyebabkan timbulnya komunikasi? Jika ketiga pertanyaan itu dapat terjawab, maka teori etimologi itu bisa ditemukan dan terjawab. Seperti pertanyaan nomor kedua, apakah pengetahuan itu bersifat pasti atau benar? Jawabannya ialah secara empiris, orang membutuhkan pengalaman, yang mana pengalaman dibentuk karena adanya persepsi, dan juga teori yang dibentuk karena adanya persepsi. Konstruktisme manusia ialah yang selalu memproyeksikan terhadap diri sendiri berdasarkan apa yang telah kita alami. Sedangkan konstruksif sosial ialah pengetahuan itu muncul karena interaksi dengan orang atau kultur dari luar. Yang kedua ialah antologi. Antologi adalah isu yang berkaitan dengan nature of being, atau hakikatnya manusia sebagai komunikan dan komunikator. Manusia bisa membuat really choice, yaitu determinis. Determinis terdapat 2 jenis, yaitu relatif, atau orang yang menjadi komunikator karena dia yang berbicara, dan sedangkan pasif
yaitu adalah komunikan, karena ia adalah orang yang menerima pesan. Pragmatis yang pertama, in the future, atau untuk yang akan datang ialah seperti goals, ada tujuan dan survival. Adapun penyebab komunikasi stuck ada dua kemungkinan, yaitu noise and disrupt. Noise adalah gangguan di dalam komunikasi, tetapi tetap bisa berjalan dan dilanjutkan. Sedangkan disrupt adalah gangguan yang di dalam komunikasi, tetapi tidak dapat dilanjutkan lagi apabila sudah terganggu. Aksiologis itu ada dua, yaitu ilmu itu nilai bebas atau value free. Yang kedua itu ilmu tidak boleh ada kesalahan karena disotri. Disotri itu adalah pemutarbalikan fakta, aturan, dan sebagainya. Jadi jika komunikasi tidak ada disotri itu, maka barulah bisa disebut dengan komunikasi. Karena filsafat sendiri adalah the mother of science, jadi ciri yang menunjukkan filsafat ilmu ialah yang pertama, bahwa filsafat dapat dikatakan ilmu karena dapat dianalisis dan dapat dirasakan panca indera. Dan yang kedua, rasionalitas bersifat multipleks. Yang ketiga, filsafat itu bersifat praktis. Pesan akan menjadi lebih mudah disampaikan ketika melalui komunikasi karena lebih praktis. Yang keempat, tujuannya teriritis secara murni atau kontemplatif. Jadi komunikasi itu tidak bisa dihalangi dengan ras atau suku, adat, istiadat, dan juga tidak dapat dihalangi oleh ideologi-ideologi tertentu. Cukup sekian penyampaian saya ini. Saya Sita Lutfia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi yang telah memberikan ilmu selama semester ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.